Ayat yang 32, teman-teman, ini kita akan bahas bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amsal pasal 16 ayat yang 32, 1, 2, 3 ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang paling bertobat. Saya membacakan sekali lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang paling bertobat. Shalom. Shalom. Terus memang itu Tuhan betul. Belum ada yang senyum dulu, senyum. Kan masih pagi itu biar belum panas, tapi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan kepada kita sehingga kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Karena satu yang perlu kita percaya bahwa semua ini karena perintah Tuhan dan firman kita. Amin. Amin. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, pada pembacaan kita pada saat ini saya memberi tema dua yang luar biasa dari kesabaran. Dua yang luar biasa dari kesabaran. Mungkin dalam kehidupan kita jarang sekali orang yang memiliki kualitas kesabaran yang luar biasa. Jarang sekali orang yang memiliki kualitas kesabaran itu istilahnya dibatas kemampuan seseorang. Karena tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita banyak sekali masalah atau problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang banyak orang juga yang tidak suka dengan kehidupan kita. Apabila kita menanggapi semuanya itu dengan negatif, kita tidak akan ada sampai pada saat ini. Jadi saudara-saudara yang berkat Tuhan, kenapa saya memberi tema buah yang luar biasa dari kesabaran? Karena saya percaya saudara-saudari pada semester yang semester 6 ada pada saat ini semuanya berkat dari kesabaran. Karena kenapa? Saya tahu mungkin saya tidak lihat secara langsung, tapi yang dihadapi kakak-kakak semester di tempat pelayanan atau tempat praktik itu bukan suatu hal yang gampang, bukan suatu hal yang
istilahnya orang sementara, tapi waktu yang cukup lama 1 tahun itu merupakan, kalau bukan karena kesabaran, mungkin tidak bisa sampai di titik ini. Semua itu saya percaya semuanya akan punya tanggal lebih penting. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang memiliki kota. Dalam artian bahwa orang yang memiliki kesabaran dan penguasaan diri adalah orang yang hebat. Dan luar biasanya karena meskipun dalam problem, dalam sebuah persoalan hidup, ketika kita mampu melewatinya, semuanya itu kita percaya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Karena tidak mungkin seseorang hidup sampai sekarang ini bukan karena Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang abadi, yang hidup karena semaunya dia, karena hidup karena memang kekuatannya sendiri, tidak ada. Saya yakin dan percaya semua itu kan kenyataan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, banyak dalam kehidupan kita seringkali meskipun dalam tindakan kita sudah memberikan yang terbaik untuk orang lain, kita sudah memberikan yang terbaik untuk sesama kita, namun ada kalanya banyak juga orang yang menanggapi itu dengan hal yang positif, tapi ada juga yang menanggapi itu dengan negatif. Karena seperti kata pakai tua, tidak semua orang meninggal kehidupan kita, ada juga orang yang iri terhadap kehidupan kita. Baik itu iri karena kebaikan yang kita lakukan, ataupun iri karena prestasi yang kita gapai sebagai mahasiswa yang kita. Dalam kehidupan kita, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa meskipun banyak orang-orang yang iri dalam kehidupan kita, ketika kita coba untuk berbuat baik pada mereka dan itu tidak ditanggapi dengan baik juga, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki kualitas kesabaran yang asalnya daripada Tuhan. Karena ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kualitas kesabaran yang ada dalam kehidupan kita pasti bukan kualitas kesabaran yang hanya biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Itulah yang harus kita percaya dan kita pegang dalam kehidupan kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita, agar bagaimana kita bisa menapaki kehidupan kita sebagai mahasiswa, sebagai orang percaya di dalam hidup ini, agar bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kebaikan. Saudara-saudara diberkati Tuhan, satu kali di tempat pelayanan bukan hal yang sementara, bukan hal yang singkat. Karena kita tahu di dalam pelayanan pasti banyak sekali godaan dan juga pencobaan dan juga orang-orang yang iri terhadap kehidupan kita. Biasanya saya dengar begini dalam istilahnya, ibu rempong biasa, atau kalau kata kasar itu ibu rempong biasa lihat mahasiswa praktek. So, apa ini yang orang mau bikin ini di sini? Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa praktek itu menunjukkan sikap tinggi hati kita, sikap kesombongan kita praktek di tempat pelayanan yang istilahnya orang-orangnya itu istilahnya sudah zaman now juga. Mereka mungkin kalau melihat sisi baik kita, mereka memang dalam ungkapan ataupun tindakan mereka istilahnya baik. Tetapi ketika di belakang kita tidak mengetahui kehidupan mereka. Mungkin saja mereka cerita, kamu masih praktik seperti itu. Apalagi tindakan-tindakan yang kita lakukan di tempat pelayanan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan di desa-desa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita ada sampai pada saat ini. Semuanya itu karena berkat kesabaran yang kita miliki. Dan semuanya itu saya percaya karena kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang bersabar, hanya orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang memiliki kualitas kesabaran yang luar biasa. Kita bisa pungkiri dalam kehidupan kita meskipun persoalan
kesabaran yang kita miliki itu bukan kesabaran yang biasa-biasa saja, tetapi kesabaran yang untuk itu pada saat ini saya mengatakan bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan, karena ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kesabaran yang kita miliki sangat luar biasa. Meskipun kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, kita bisa mengontrol diri kita, kita bisa menguasai diri kita, dan kita bisa bahkan menjadi dekat bagi orang lain ketika di tengah-tengah orang jahat pada kehidupan kita. Sekali lagi, marilah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan agar kita bisa memiliki kualitas kesabaran yang luar biasa, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah didikan Tuhan, karena Tuhan sudah berkat dan sudah hikmat. Amin. Dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus penebus, Orang lain kau hampiri, jangan jalanmu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanmu. Kita sedang berdoa. mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berlumba dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri harga. Ikut Tuhan Yesus, tegak mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga aku mengikutnya. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sekali hari dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus dan pertolongan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, kita bersyukur hari ini kita bertemu dengan maksud penyambutan mahasiswa PKL. Sudah melaksanakannya di desa, beberapa desa, dan juga dirangkaikan dengan laporan hasil PKL yang telah dilaksanakan. Semua ini kita lalui karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatan manusia saya kira ada tapi terbatas. Tapi yang menjadi utama adalah karena Tuhanlah, sehingga program-program kampus dan juga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di desa di mana kalian PKL itu terlaksana dengan baik. Itu ada pengalaman
banyak yang kalian peroleh. Namun juga banyak hal kendala yang kalian alami, tetapi saya kira itu bagian dari proses dinamika di dalam meraih sebuah keberhasilan. Nah, terima kasih Pak Kaprodi yang mengelola dengan baik, komunikasi dengan pihak pemerintah di desa dengan baik terjalin, juga tim yang ada, tim Prodipak. Selamat datang yang sudah datang, saya lihat mukanya senyum-senyum semua, berarti sukacitanya luar biasa. Ya. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan kembalinya kalian, pengalaman yang kalian dapatkan itu memberikan poin penting untuk kalian dalam terus berjuang berkarya untuk meraih masa depan sesuai dengan cita-cita dan harapan kalian. Seperti itu. Dan tentu juga kampus merasa sukacita dan menyambut dengan sukacita. Nah, untuk adik-adik yang ada yang mahasiswa yang nantinya akan turun juga PKL, info yang saya dapat Agustus pengutusan tanggal 1 Agustus pengutusan. Persiapkan diri dengan baik, tempatkan kalian berkarya, dan ingat bahwa kalian statusnya memang mahasiswa, tetapi biasanya pengalaman kalau sudah di tempat PKL itu sudah dipanggil kadang bapak dan ibu, jadi sudah dianggap sebagai orang yang mumpuni dalam disiplin ilmu kalian. Juga tidak hanya di disiplin ilmu kalian, tetapi kadang-kadang juga dianggap bahwa kita ini sudah serba bisa dan serba guna, seperti itu. Jadi ya, persiapkan diri kalian dengan baik, seperti itu. Nah, itu yang saya dapat sampaikan. Selamat datang di kampus STC Sabtu. Selamat presentasi hasil laporan yang juga merupakan dari program kampus, dan memang ini bagian dari pengisian di dalam item-item ketika kita ingin meningkatkan akreditasi kita ke depan, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Yesus memberkati. Selamat pagi, teman-teman semua. Yang saya hormati bidang akademik SPT 1, Ibu Nancy, STH, SPDK, MTH. Yang saya hormati Bapak Ibu staf yang sudah hadir dalam kegiatan kita pada saat ini. Yang saya hormati dan kasihi teman-teman mahasiswa praktik yang sudah melaksanakan tugas kurang lebih 5 bulan secara khusus di desa. Dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dalam mengikuti kegiatan kita pada saat ini. Nah, pertama-tama kita naikkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas penyertaannya, pimpinannya, tuntunannya, sehingga kita masih memperoleh kekuatan, kesehatan. Kita yakin dan percaya semuanya itu bukan karena kemampuan di dalam diri kita, tetapi semuanya hanya karena kasih sayang Tuhan yang terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam kegiatan kita hari ini adalah kegiatan penyambutan dan pelaporan hasil praktik di desa secara khusus mahasiswa semester 6 ya, semester 6 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Jadi mereka sudah melaksanakan 2 kegiatan. Jadi kegiatan pertama itu mereka melaksanakan kegiatan praktik di sekolah kurang lebih 6 bulan, dan lanjut untuk PKL yang kedua secara khusus di desa kurang lebih 5 bulan. Jadi ada 4 desa. Jadi ada desa Batamono, ada desa Kansal, ada desa Pasosol, dan juga ada desa Indang Sari. Jadi ada 4 desa yang sudah mereka laksanakan kegiatan kurang lebih 5 bulan. Kita patut bersyukur 5 bulan ketika mereka melaksanakan kegiatan tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Begitu banyak tantangannya, tapi mereka sudah melewatinya dengan baik. Saya yakin dan percaya semuanya itu bukan karena kemampuan, kehebatan, kepintaran, kepandaian, kecerdasan,
dari teman-teman mahasiswa PKL, tapi kita yakin semua itu karena anugerah dari Tuhan. Jadi itu tidak membuat kita menjadi pribadi yang sombong, itu tidak membuat kita menjadi pribadi yang tinggi hati, tetapi harus tetap rendah hati. Nah, dalam kegiatan kita ini juga kita akan mendengarkan hasil presentasi. Jadi teman-teman mahasiswa praktik semester 6 mereka akan menyampaikan presentasi mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah mereka laksanakan kurang lebih 5 bulan di desa. Nah, saya kira ketika mereka presentasi ini merupakan ilmu yang sangat penting, saya kira, buat teman-teman yang sebentar lagi akan melaksanakan praktik. Jadi buat teman-teman yang semester 2, buat teman-teman semester 4 yang hadir saat ini merupakan ilmu yang sangat penting. Sehingga ketika teman-teman praktik ke depan, teman-teman sudah mendapatkan referensi, setidaknya sudah mendapatkan referensi dari teman-teman sekarang ini terkait dengan praktik di desa. Jadi saya kira apa yang nanti mereka presentasikan diperhatikan dengan baik-baik, dipikirkan dengan baik-baik, direfleksikan dengan baik-baik, sehingga itu menjadi ilmu bekal bagi teman-teman ketika teman-teman turun atau diutus oleh kampus untuk praktik di desa. Teman-teman setidaknya sudah ada gambaran apa yang akan teman-teman lakukan atau kerjakan ketika praktik di desa. Jadi saya harapkan agar teman-teman untuk memperhatikan apa yang nanti dipresentasikan oleh teman-teman mahasiswa praktik yang akan menyampaikan presentasi nanti. Hanya saya, listrik sampai saat ini belum nyala ya, listrik masih padam. Saya rasa mungkin PowerPoint agak sedikit kendala, mungkin nanti teman-teman bisa mempresentasikan melalui laporan yang sudah teman-teman print. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.